Sebagian orang menghindari minum kopi karena dianggap memiliki efek buruk bagi kesehatan, salah satunya menyebabkan asam lambung naik. Menurut ahli gastroenterologi, kafein merupakan salah satu penyebab dari refluks asam. Lantas, bagi para pencinta kopi, adakah cara yang aman untuk mengonsumsi kopi yang aman di lambung? Minum kopi saat ini memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Beberapa orang mengakui, konsentrasi dan fokusnya saat beraktivitas meningkat setelah minum kopi. Meski begitu, bukan berarti tidak ada cara yang aman untuk menikmati kopi. Berikut adalah tips menikmati kopi agar asam lambung tidak kambuh. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel kami. Peringatan bagi penggemar kopi, untuk membatasi asupannya agar tidak berefek negatif bagi kesehatan. Peringatan tersebut diberikan, mengingat banyak di antara mereka tidak terlalu memperhatikan asupan kafein ke dalam tubuhnya. Jika mengonsumsi kafein berlebih tak dihentikan, akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Masalah jantung, insomnia, maupun serangan panik, semuanya dikaitkan dengan mengonsumsi kafein yang berlebihan. Sayangnya, banyak orang mengonsumsi kafein lebih dari sewajarnya, karena mereka tidak menyadari dampak dari kafein. Kafein kerap menjadi penyangga, bagi banyak orang untuk melewati hari-harinya. Mereka yang akan berolahraga juga tak sedikit yang mengonsumsi kafein, guna membantu membakar kalori lebih banyak saat latihan berlangsung. Kopi menjadi salah satu sumber kafein yang cukup banyak dikonsumsi. Namun, selain kopi ada sejumlah sumber kafein lainnya seperti teh, minuman berenergi, minuman bersoda, dan coklat juga mengandung kafein. Ini artinya, kalau Anda menyantap satu batang coklat hitam menjelang makan siang, lalu menyeruput espresso usai makan siang, minum teh sore hari, dan konsumsi minuman berenergi di malam hari, maka asupan kafein ke dalam tubuh sudah cukup banyak sepanjang hari itu. Rekomendasi jumlah maksimum asupan kafein adalah hingga 6 mg per kilogram berat badan. Kira-kira sekitar 400 mg per hari bagi perempuan dengan berat badan sekitar 68 kg. Anjuran lainnya adalah, dengan selalu mengonsumsi air sebagai pilihan minuman yang utama sekaligus mencegah dehidrasi yang mungkin terjadi, mengingat kafein bersifat diuretik alami. Kemudian, konsumsi kafein mesti dihentikan setidaknya 6 jam sebelum tidur guna mencegah gangguan tidur. Yang tak kalah penting adalah selalu mendengarkan tubuh Anda. Bila Anda bergantung pada kafein sebagai pendongkrak energi karena lelah, sebaiknya carilah akar permasalahan dari penyebab lelah tersebut. Bisa jadi karena kurang tidur, olahraga berlebihan, atau kurang asupan makanan. Saat penyebabnya diketahui, Anda pun tidak akan bergantung dengan kafein. Jika ingin menikmati kopi, lebih baik hindari penambahan gula berlebihan. Kopi merupakan salah satu minuman terfavorit untuk semua kalangan masyarakat, khususnya para coffee lovers atau penikmat kopi. Akan tetapi, tidak jarang kecintaan kita akan kopi ini justru berdampak buruk terhadap kesehatan. Dampak buruk yang dimaksud di sini adalah efek minum kopi dikaitkan dengan obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes. Bukankah kopi itu menyehatkan? Bisa saja, karena sebagian dari penikmat kopi ternyata hobi menyeruput minuman kesukaannya itu dengan konsumsi gula, bahkan terkadang berlebihan. Ingin meninggalkan kebiasaan Anda minum gula bareng dengan kopi? Menurut pakar kopi dari Anomali Coffee, hal ini bisa saja disiasati secara perlahan. Namun bagi mereka yang sulit menghentikan hobi minum kopi tanpa mencicipi rasa manis, hal ini bisa diatasi dengan penggunaan gula pemanis alami, seperti stevia. Stevia sendiri menurut Alodokter adalah pemanis dan pengganti gula yang diekstrak dari daun tanaman Stevia rebaudiana. Stevia terasa manis berkat kandungan steviol glikosides yang ada di dalamnya. Manfaat sehatnya juga banyak, dan sudah terbukti melalui studi para ahli. Namun menurut pakar gaya hidup sehat ala Islam, efek sehat kopi bisa tergerus oleh kebiasaan banyak orang. Kebiasaan yang dimaksud adalah menyeruputnya dengan tambahan gula. Untuk Anda yang memiliki masalah lambung seperti MAH, maka tidak dianjurkan untuk mengonsumsi kopi. Hal ini karena kopi memiliki kandungan kafein yang dapat meningkatkan produksi asam lambung. Tak hanya itu, asupan kafein yang berlebihan bisa juga dapat menyebabkan iritasi dinding lambung serta melonggarkan otot kerongkongan.
Jika dua hal ini terjadi, maka dapat membuat gejala MAH menjadi mudah kambuh. Namun, untuk penderita masalah lambung dan pecinta kopi, tenang saja, karena ada jenis kopi yang aman untuk dikonsumsi. Anda dapat memilih jenis kopi yang tidak asam, yang mana tidak semua kopi itu sama. Bergantung dari cara pengolahan, terdapat biji kopi yang memiliki kandungan lebih sedikit kafein, serta memiliki rasa yang tidak terlalu asam, sehingga aman untuk lambung. Semakin lama biji kopi dipanggang, maka rasanya akan semakin asam. Tak hanya itu, warnanya juga akan semakin hitam dan kandungan kafein akan semakin tinggi. Inilah yang membuat Anda sebaiknya memilih jenis kopi Arabica, yang mana memiliki rasa lembut dan sedikit manis. Kopi Arabica memiliki kandungan kafein sekitar 1,2% dibandingkan dengan jenis kopi Robusta, di mana kopi Robusta memiliki kandungan 2,2% kafein. Adakah pilihan kopi selain Arabica? Tentu saja ada. Anda dapat mencoba kopi biji Arabica yang mana diolah menggunakan teknik cold brew. Sebaik apapun Anda menyiasati konsumsi kopi, pakar kesehatan tidak menyarankan untuk penderita gangguan lambung atau MAH untuk mengonsumsi kopi. Hal ini dikarenakan gejala MAH dapat kambuh kapan saja setiap Anda mengonsumsi kopi. Sebaiknya konsultasikan terlebih dulu dengan dokter ahli jika Anda ingin mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kata siapa seduh kopi harus pakai air panas? Dari beragam metode kopi yang sudah kita bicarakan, kita selalu menggunakan metode seduh dengan air panas. Ada juga untuk kopi yang disajikan dingin, penambahan es dilakukan setelah kopi tersebut diseduh dengan air panas. Tidak hanya itu, ada juga teknik penyajian kopi yang tidak menggunakan air panas, yaitu dengan menggunakan metode cold brew. Dari metode cold brew ini, kita akan mendapatkan kopi dengan rasa yang lebih manis dan lembut. Karena proses perendamannya membutuhkan waktu yang lama, tapi tentu ini sesuai dengan cita rasa dari masing-masing kopi. Proses perendaman yang lama ini, juga membuat tingkat keasaman kopi menurun. Hal ini tentu sangat baik untuk kalian yang memiliki masalah asam lambung, karena keasamannya yang rendah, maka kalian akan merasa nyaman saat mengkonsumsi kopi dengan metode cold brew ini. Dalam melakukan metode cold brew, kita membutuhkan jumlah kopi yang lebih banyak. Rasio antara kopi dan air pada metode ini adalah sekitar 1:10 hingga 1:15. Artinya dalam 1 gram kopi dibutuhkan air sebanyak 10 gram. Karena jumlah kopi yang dibutuhkan relatif lebih banyak dari jumlah kopi dengan metode biasa, maka kandungan kafeinnya juga menjadi lebih tinggi. Dengan adanya tambahan sensasi dingin dan kafein yang lebih tinggi, maka kopi ini sangat cocok untuk kalian minum sebelum berolahraga. Penggunaan susu dalam menghidangkan minuman kopi memang sudah tidak asing lagi. Kemampuan susu untuk membuat busa yang sangat stabil membuatnya menjadi favorit di antara pembuat kopi barista dan pelanggan. Ada beberapa komponen yang ditemukan dalam susu yaitu sebagian besar berkontribusi pada kemampuan ini. Produk yang sama inilah yang memungkinkan terciptanya banyak produk harian lainnya yang ditemukan di pasar seperti yogurt, es krim, keju, dan minuman susu lainnya. Lantas, adakah manfaat kesehatan menambahkan susu ke kopi? Berikut adalah manfaat menambahkan susu ke kopi, yaitu mengurangi keasaman kopi, mencegah kanker kerongkongan, dan membatasi efek kafein jika minum di malam hari. Susu dalam kopi dapat memblokir beberapa antioksidan dan pula dapat menghalangi semua antioksidan luar biasa yang ditemukan dalam kopi. Salah satu penelitian menemukan bahwa dengan menambahkan susu ke kopi, kapasitas antioksidan tertentu dalam minuman menurun, dan kapasitas itu menurun sebanding dengan berapa banyak susu yang ditambahkan. Namun, bahwa ini juga mungkin tidak membuat semua manfaat kesehatan dari kopi itu hilang begitu saja. Susu juga tidak menghalangi semua antioksidan. Diperlukan lebih banyak penelitian dan tidak perlu mengubah kebiasaan susu dan kopi Anda dulu jika Anda meminumnya untuk memperoleh khasiat antioksidannya. Selain itu, tubuh Anda mungkin tidak akan menyerap kalsium dengan baik dari susu yang Anda minum dengan kopi. Namun, jumlah kafein dalam cangkir itu tidak akan menghalangi sisa kalsium hari itu. Ada ketakutan ini karena minuman tersebut memiliki zat, seperti tanin dan kafein itu sendiri, yang dapat mengganggu proses penggunaan kalsium dari makanan oleh tubuh. Jika melebihi 300 mg kafein sehari, yang setara dengan kurang lebih 500 ml kopi murni, dapat menghambat penyerapan mineral di usus atau meningkatkan kehilangannya melalui urin.
Itulah 5 cara menikmati kopi tanpa khawatir asam lambung yang baru saja kita simak. Terima kasih telah nonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.